Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ajeng Resmastianingsi dari tingkat 2A. Di sini saya akan mencoba menganalisa unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah cerpen, yaitu No Witchcraft for Sale by Doris Lessing. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Foundation of Literature. Dalam cerita No Witchcraft for Sale by Doris Lessing ini menceritakan tentang seorang juru masak yang bernama Gideon. Gideon adalah juru masak yang melayani pasangan kulit putih Afrika Selatan. Mereka memiliki satu anak yang bernama Teddy. Yang kebetulan Teddy ini adalah teman baik Gideon. Hubungan antara Teddy dan Gideon hangat dan didasari rasa hormat, sampai akhirnya Teddy menunjukkan prasangka rasial. Tetapi Gideon masih menghormati Teddy dan menjaga jarak. Lalu pada suatu hari Teddy diludahi matanya oleh ular berbisa. Hal ini membuat Teddy ketakutan bahwa penglihatannya akan hilang, tetapi Gideon membawa akar dan menyembuhkan penglihatan Teddy. Dengan akar tersebut dan menyelamatkan penglihatan Teddy ini, orang tua Teddy sangat berterima kasih kepada Gideon. Lalu mereka memberikan gaji dan hadiah untuk keluarganya sebagai bukti terima kasih kepada Gideon. Tidak lama setelah itu, seorang ilmuwan datang dan membujuk ayah Teddy, yaitu Farquhar, untuk membujuk Gideon mengungkapkan apa akar yang dipakai untuk menyembuhkan penglihatan Teddy. Gideon sangat marah, tetapi dia diam. Lalu Gideon mengungkapkan tanaman yang tidak berguna, dan setelah itu hubungan antara Gideon dan Farquhar renggang. Farquhar gagal memahami bahwa Gideon adalah jenis orang suci di komunitasnya. Pengetahuan yang dia miliki tentang tanaman diturunkan kepadanya dari orang terpilih, dia akan menyebarkannya ke orang lain yang dipilih juga dengan cermat di komunitas kulit hitam Afrika. Dari cerita ini juga, Farquhar tidak bisa mengerti mengapa Gideon menolak untuk berbagi obat ajaib dengan orang lain. Setelah beberapa waktu, keluarga itu mulai bercanda dengan hati-hati tentang perilaku Gideon dengan cara yang dicintai, dan Gideon berani ketika dia tertawa sopan dengan mereka. Lalu ada juga unsur intrinsik cerpen, unsur intrinsik cerita ini. Yang pertama yaitu unsur intrinsiknya tema. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Sepanjang cerita ini, Doris Lessing mengembangkan tema seputar topik keluarga, kepercayaan, dan agama. Lalu unsur intrinsik yang kedua yaitu alur. Alur cerpen ini menunjukkan alur maju. Lalu unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh dalam cerpen ini terdiri dari Teddy, Gideon, Farquhar, lalu ada juga nyonya dari keluarga tersebut, atau istri dari Farquhar atau juga ibu dari Teddy ini. Lalu unsur intrinsik yang keempat yaitu penokohan. Untuk Gideon ini, dia adalah seorang pelayan yang bekerja di keluarga Farquhar dan termasuk teman baik Teddy ini. Lalu ada Farquhar, dia ini adalah tuan dari keluarga tersebut. Ada juga Teddy. Teddy ini merupakan anak yang gemar bermain dan sangat disayangi oleh orang tuanya. Dan selanjutnya ada nyonya dari keluarga The Farquhar Family yang merupakan ibu dari Teddy atau juga istri dari Farquhar. Lalu unsur intrinsik yang kelima yaitu latar. Latar cerita ini bertepatan di rumah Teddy atau di rumah The Farquhar Family ini, atau juga bertepatan di Afrika. Lalu unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang cerita ini oleh orang ketiga. Lalu unsur intrinsik yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa untuk cerita ini menggunakan majas yang dimana menjelaskan bagaimana karakter bertindak sehingga mempermudah pembaca untuk memahami ceritanya. Lalu unsur intrinsik yang kedelapan yaitu amanat. Amanatnya seperti karena adanya perbedaan budaya, jadi setiap orang mempunyai keyakinan dan kepercayaannya tersendiri. Seperti yang percaya dokter, ya dokter, dan yang percaya pengobatan tradisional juga ya tradisional. Karena pengobatan sama saja, mau tradisional ataupun medis, yang membedakan hanya medianya saja. Lalu ada juga di sini yaitu unsur ekstrinsik.
Unsur ekstrinsik pada cerita ini yang pertama yaitu latar belakang penulis. Doris Lessing ini adalah seorang novelis Inggris Zimbabwean. Dia lahir dari orang tua Inggris di Iran, di mana dia tinggal sampai tahun 1925. Keluarganya kemudian pindah ke Rhodesia Selatan, di mana dia tinggal sampai pindah pada tahun 1949 ke London, Inggris. Lalu unsur ekstrinsik yang kedua yaitu latar belakang masyarakat. Pada cerita ini masyarakatnya masih tradisional yang mengobati dengan cara tradisional juga atau dengan rempah-rempah yang ada di sana begitu. Lalu unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu nilai kehidupan dalam cerpen tersebut, yaitu saling toleransi. Seperti Gideon kepada Teddy, dia tidak membedakan antara kulit putih atau kulit hitam, dia masih menghormati Teddy ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.